Oke, selanjutnya setelah kita berhasil kemarin atau tadi untuk membuat format painter atau menggunakan format painter, sekarang kita akan belajar menggunakan heading. Untuk penggunaan heading juga akan langsung berbarengan dengan penggunaan dari navigasi dan daftar isi otomatis. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja. Di sini kita sudah ada dokumen kosong, kita bisa langsung memulai. Sebelumnya untuk memulai daftar isi otomatis itu banyak sekali caranya ya. Ada yang kita ketik dulu, baru di set headingnya. Ada yang kita set headingnya dulu, baru kemudian ketik. Kalau saya lebih prefer ke setting dulu ya. Jadi caranya itu bisa lewat sini, lewat multi level list. Kita define new multi level list, kita klik more. Ini kita buat settingannya lebih banyak. Nah, untuk di sini kita bisa men-setting sampai 9 level ya. Tapi kita di sini mungkin hanya tes untuk sampai level 3 saja kali ya. Di sub bab ya. Gitu. Oke, langsung saja kita akan setting dulu untuk babnya. Jadi di judulnya ya. Seperti itu kita ketik heading 1 di sini. Dia jadinya level 1. Kemudian tutup kurungnya kita delete aja. Dimulai dari 1 ya. Enggak dimulai dari 0. Ini kita ganti nothing. Oke, kita sudah dapat heading satunya. Kemudian kita ini kita isi dengan bab gitu ya, biar kita nggak usah kebanyakan ngetik nanti. Oke, ini kita sudah punya heading satunya. Kemudian kita sub judulnya. Nah, ini formatnya masih A ya. Nanti kita bisa ganti di situ. Kita ganti dulu di sini heading 2. Dia termasuk dari level 2. Dia berupa angka. Sama seperti tadi. Tutup kurung kita hapus. Ini tandanya kalau ada di blok seperti ini, di highlight abu-abu ini, itu nanti dia akan berjumlah terus. Jadi naik terus 1 2 3. Nah, di situ. Misalnya di sini kita ganti 2. Nanti dia mulainya dari 2. Kemudian setelah kita enter lagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi di sini kita mulai dari 1. Oke, karena ini dia adalah subjudul. Untuk subjudul bab 1 maka dia akan menjadi 1.1. Nah, di situ ada level 1-nya. Kita klik aja level 1. Kemudian dikasih titik. Jadi bab 1.1 untuk heading 2. Posisinya di level 2. Dimulai dari 1. Akan di restart ketika level 1-nya berganti. Dan kita ganti setelah number kita kasih spasi. Oke, kita sudah punya level 2 dan heading 2. Kemudian kita ganti heading 3. Kita ganti di sini dulu biar enggak ribet. Heading 3. Dia termasuk dari level 3. Ininya kita ganti angka. Nah, sama seperti tadi. Di level 3 ini dia ada, kita kasih titik, dia ada level 2 dulu di dalamnya. Kemudian ada apa lagi di paling depan? Level 1. Oke. Kemudian di sini kita kasih spasi dan kita enter. Bismillah. Nanti akan tampil seperti itu. Kita hapus saja. Nah, sekarang kita akan coba dari template yang kita buat. Di sini ada bab 1. Kita coba klik enter ya. Malah muncul gitu. Enter. Kemudian klik lagi heading 1. Kemudian enter lagi. Heading 1 lagi. Enter lagi. Heading 1 lagi.
Nah, di sini di navigasi, untuk menampilkan di sini kita bisa lihat di sini ya, view. Ini dihidupin checklistnya atau dimatiin gitu ya. Nah, ini sudah termasuk otomatis ya, di sini sudah tampil di sini. Kita klik lagi. Kita pilih heading 1 sampai bab 5 dulu ya. Kemudian setelah bab 1 isinya apa? Bab 1.1. Kita pakai heading 2. Bismillah, klik lagi. Klik enter. Klik lagi. Enter lagi, kemudian heading 2 lagi. Ini juga sudah otomatis terisi di sini ya. Begitupun dan bab 2. Apakah dia berhasil? Langsung 2.1 kita coba. Oke. Dia berhasil 2.1, 2.2. Kemudian 2.3. Tambah deh 1. Oke. Ini juga sama. Jadi kita sederhana, nanti tinggal kita isi kan ngetiknya. Oke, kita di sini sudah punya 5 bab template tanpa isi. Kemudian untuk sub judulnya atau heading 3 kita coba ya. Bismillah, ting. Ini udah ada. Oke, berhasil. Kita enter heading 3. Oke, benar ya. Kalau saya mau coba di 2.3, berarti untuk sub judulnya adalah 2.3.1. Kita coba. Nah, berhasil. Oke, berarti template yang kita buat di sini tadi berhasil ya, di multi level tadi. Kemudian kita sudah punya seperti ini. Bagaimana untuk membuat daftar isinya? Oke, kita coba di ini, kita isi aja dulu kali ya. Pendahuluan. Oke, misalnya teman-teman mau rubah ini huruf besar semua, kita cukup klik di sini, tidak usah ketik lagi ya. Kita tekan Shift dan F3. Itu huruf besar pertama. Kemudian kita ketik lagi Shift F3. Nah, dia akan besar semua. Itu caranya untuk mengganti uppercase, lowercase seperti itu ya. Tidak usah dihapus lagi baru diketik lagi ya, ribet. Jadi cukup di Shift F3. Ketik lagi Shift F3. Jadi dia ada 3 pilihan. Pertama, misalnya saya ambil kata 2 kata ya. Pendahuluan bab, itu aja lah. Ini kan ada besar ada kecil. Nah, kita blok semua nih. Kemudian ketik Shift F3. Dia besar semua. Kalau kita ketik lagi Shift F3, harusnya dia kecil semua. Nah, kalau saya ketik lagi Shift F3, harusnya huruf pertamanya yang besar. Nah, seperti itu ya. Itu cara singkatnya ya. Oke, Mas, saya mau rubah fontnya nih, nggak mau yang biru. Oke, siap. Kita blok semuanya ini, khususnya ini ya. Kalau ini kan isinya ya, kita klik ininya, nanti dia akan nyala nih semuanya. Kita tinggal kasih warna hitam. Mas, maunya di tengah. Oke, kita kasih center. Kemudian kita update. Kok berubah biru lagi? Kita kasih hitam lagi aja ya. Oke. Nah, semuanya sudah, ini sudah settingannya udah hitam ya, di sini bisa dilihat nih. Kemudian untuk membuat subjudulnya kita rubah juga menjadi hitam. Kita bisa klik kemudian hitamkan. Seperti itu akan semuanya terganti ya, jadi tidak usah ganti satu-satu lagi gitu. Oke. Misalnya kita ketik masih biru. Oke, kita ganti hitam. Seperti itu. Ya, diklik kanan, diupdate, nanti dia akan jadi hitam juga nih. Ini harusnya hitam. Nah, oke. Kita sudah berhasil membuat template untuk navigasi dan daftar isi otomatisnya. Sekarang kita buat daftar isinya. Walaupun ini masih kosong ya. Kita kontrol sambil ketik enter biar dia turun ke bawah. Jangan di enter-enter. Kita klik
daftar hapus ya, mana sih, kita delete dulu nih, daftar isi, mana, kontrol enter. Oke, cara bikinnya adalah kita klik di reference, pilih menu table of content, kita pilih yang ini saja ya, automatic table number 1. Oke, dia langsung otomatis terbuat daftar isinya ya. Nah mas, ini kan isinya baru halaman 2 semua, misalnya saya ngetik-ngetik gimana? Oke, kita coba isi deh, kita coba isikan biar dia pindah halaman. Nanti dirapiin sendiri ya, ini jangan dicontoh, bukan begini format penulisan. Oke, ini bab 5-nya masih ada di halaman 2. Kita coba ketik-ketik lagi, kita enter aja kali ya, seperti itu. Nah ini sudah termasuk ke halaman 3 ya. Harusnya bab 4 dan bab 5 ini ada di halaman 3. Kita coba lihat di atas, itu belum berubah. Nah cara ngupdate-nya gimana mas? Oke, kita bisa klik table of content-nya, kita klik update table. Nah di sini ada 2, kita bisa update halamannya saja yang di atas atau isinya. Misalnya kita belum bikin bab 6 nih mas, ternyata bab 6-nya belum tampil. Nah kita bisa klik yang ini, misalnya kita buat yang baru, isinya pun juga sudah bertambah kan. Nah ini sudah otomatis jadi halaman 3 seperti itu. Ini dihapus saja ya judulnya, karena kita sudah pakai judul sendiri. Oke, sangat sederhana. Untuk ketengahkan cukup ketik Ctrl E seperti itu ya, center. Nih, ini ada shortcutnya kalau teman-teman arahkan kursornya. Ini rata kiri Ctrl R, oke. Rata kanan Ctrl L, rata tengah Ctrl E, bukan C, bukan C ya, Ctrl E, karena Ctrl C itu copy. Oke, seperti itu, sangat sederhana. Dan ini gunanya apa? Nanti karena kita ini baru 3 halaman, kalau misalnya kita buat laporan gitu seperti itu kan sudah panjang. Nah itu akan memudahkan kita saat mencari. Ada yang kita revisi, direvisi oleh dosen, kita bisa klik saja judulnya, nanti kita diarahkan ke subjudul tersebut. Oke, untuk materi multilevel, list, heading, reference itu sudah terpakai semua. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Nanti misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di link yang share di kelas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya.